Bu Lili, apa kabar? Assalamualaikum Bu Lili, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Muji, kabar baik. Pak Muji bagaimana? Ya, alhamdulillah kabar baik juga. Tapi kalau saya perhatikan kayaknya Bu Lili ini lagi ada yang dipikirkan. Ada apa ya Bu Lili ya? Mungkin kita sebagai teman bisa saling sharing. Ada yang mungkin ada masalah, kita bisa memecahkan bareng. Ada apa Bu Lili? Terima kasih Pak Muji. Sebenarnya begini Pak, saya itu lagi memang akhir-akhir ini memang banyak pikiran karena mungkin tekanan pekerjaan dan mungkin jadi ibu, terus jadi istri di rumah itu juga akhirnya pikirannya kemana-mana. Saat 2 tahun yang lalu Pak Muji, waktu saya masih jadi pembina OSIS, mungkin kegiatannya tidak sepadat tahun ini. Gitu. Jadi kesibukan saya masih tergolong dapat saya tangani dengan baik. Namun dalam 1 tahun terakhir ini, saya dipercaya oleh kepala sekolah dan rekan-rekan itu mendapatkan tugas tambahan, betul yang disampaikan Pak Muji tadi, tugas tambahan berupa urusan kesiswaan. Jadi mungkin karena saya urusan paling muda, saya dituntut untuk menangani kegiatan sekolah dengan cepat dan tepat, begitu Pak. Iya Bu Lili, kalau setahu saya ya, yang namanya tugas kesiswaan itu memang berat. Jadi banyak yang harus ditangani dengan cepat. Tetapi semua orang sepakat untuk memilih Bu Lili. Nah, berarti Bu Lili dipercaya untuk menjalankannya, menjalankan dengan baik. Kemudian Bu Lili kemarin mengajak saya berbicara tentang hal itu kan. Jadi begini Bu Lili, kalau menurut saya ya, apa yang mungkin dilihat orang, apa yang mungkin diperhatikan orang, itu merupakan sesuatu yang benar, itu poin. Mereka mempercayakan hal itu kepada Bu Lili. Maka kalau kemarin jenengan pas telepon itu, saya pasti bisa mengatakan Bu Lili nantinya akan bisa mengatasinya. Kira-kira tujuan dari obrolan kita ini apa ya Bu Lili ya? Begini Pak Muji, sebenarnya saya itu ingin bercerita lah sebenarnya, ingin sharing kepada Pak Muji. Siap. Karena Pak Muji kan yang lebih sepuh dari saya, pengalamannya jauh lebih banyak daripada saya, begitu. Mungkin jadi sebagai kesiswaan dan gini Pak, saya biasanya kalau di sekolah itu kan biasanya mengerjakan ada deadline-nya gitu Pak. Sedangkan saya di rumah Judit ya Bu itu kan Lili juga ya? seorang due date, iya betul. Iya, dudit. Saya di rumah juga seorang istri, seorang ibu. Nah, itu intinya tujuannya saya ingin dapatkan dan perbincangkan hari ini bagaimana saya bisa mengatur pekerjaan saya dengan peran saya seorang istri dan ibu di rumah begitu Pak Muji kurang lebihnya. Ya. Berarti di sini Bu Lili ingin mendapatkan cara bagaimana membagi waktu antara menjalankan kewajiban di sekolah dan kewajiban di rumah ya. Betul Pak Muji, betul. Waduh, gangguan sinyal. Nah, okay. Baiklah Bu Lili, kira-kira kendala terbesarnya apa? Jadi begini Pak, contohnya saja waktu pembuatan tata tertib, itu kan kebetulan saya melibatkan seluruh warga sekolah untuk proses
mulai dari awal sampai akhir. Jadi contohnya saya melibatkan wali murid untuk pembuatan tata tertibnya, anak-anak, kepala sekolah, guru, komite dan seluruhnya. Itu kan ada duitnya, Pak. Dan itu tidak bisa 1 minggu saya kerjakan di sekolah, sedangkan saya juga mempunyai tugas lain yaitu mengajar. Jadi tugas saya itu saya bawa ke rumah, Pak. Tujuan saya memang agar tugas itu cepat selesai gitu. Jadi kalau seumpamanya tidak selesai di sekolah, saya bawa ke rumah begitu terus Pak Mujib sampai kurang lebih 2 minggu karena due date-nya dari kepala sekolah waktu itu 3 minggu ya. harus sudah selesai dan sosialisasi. Jadi mau tidak mau pekerjaan itu harus saya bawa pulang. Begitu Pak. Sehingga suami saya itu kadang-kadang juga mengeluh gitu. Kok pekerjaannya nggak selesai-selesai gitu. Saya belum mampu memanajemen waktu lah Pak. Bagaimana seharusnya yang dikerjakan sekolah ya besok lagi dikerjakan gitu itu belum bisa Pak. Jadi akhirnya apa yang di rumah itu kadang tidak saya kerjakan, berkumpul dengan anak-anak begitu Pak Muji. Iya, tugas sekolah dibawa ke rumah gitu. Oke, betul. Baiklah Bu Lili, kalau kira-kira dari level yang Bu Lili sampaikan tadi, target Bu Lili ingin meningkatkannya jadi berapa? Kira-kira levelnya, kemudian sehingga Bu Lili tidak merasa keberatan melakukan kedua tanggung jawab, yaitu dari sekolah, juga tanggung jawab yang di rumah. Oke, sebenarnya Pak Muji, harapan saya itu cuma satu Pak Muji, bisa membagi waktu antara tanggung jawab saya sebagai guru, sebagai kesiswaan di sekolah, dan saya sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Gitu. Saya yang Oke. Nah, suaranya agak terputus-putus ini Bu Lili ya. Jadi saya mendengarkannya juga kurang jelas. Tapi saya bisa menangkap hal itu. Gini Bu Lili, dari beberapa cara yang Bu Lili sampaikan ini tadi, mana yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin begini Pak Muji, tadi kan Pak Muji menanyakan skala ya, 1 sampai 10. Saya kira-kira di mana gitu ya. Di mana ya ini ya. Sebenarnya saya ini dalam keadaan tertekan Pak Muji karena begitu banyak due date yang harus saya kerjakan dalam waktu singkat gitu. Tapi memang semoga obrolan ini nanti bisa mengarahkan saya gitu untuk jadi lebih baik untuk manajemen waktu gitu Pak. Dari 1 sampai 10 mungkin saya berada di angka 5 Pak Muji. Masih di angka 5? Iya, betul. Masih di angka 5, saya masih belum bisa membagi waktu secara baik gitu. Kadang-kadang pekerjaan menangani anak-anak bermasalah sampai sore dengan tanggung jawab di rumah itu tidak balance gitu Pak Muji. Dari beberapa cara yang Bu Lili sampaikan ini tadi, yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini apa kira-kira? Kalau dalam waktu dekat Pak Muji, agenda kesiswaan mungkin beberapa agenda yang terdekat itu mungkin kan tata tertib sudah ya Pak, sudah sosialisasi gitu ya. Ya, sudah selesai gitu ya. Tapi memang pekerjaan yang lain itu masih menumpuk gitu loh Pak Muji. Jadi saya juga menangani anak-anak yang bermasalah dan lain sebagainya. Begitu itu menguras energi dan pikiran saya. Sebenarnya itu tanggung jawab saya. Saya hanya berbagi pengalaman saja, tidak mengeluh. Coba ya saya semoga dapat intinya kolaborasi sih Pak Muji ya. Kayaknya itu yang belum optimal dari diri saya gitu. Iya betul. Jadi semua saya tangani sendiri gitu Pak Muji. Iya jangan. Maunya cepat, maunya tepat, tapi kok sepertinya nggak bisa kalau ditangani sendiri begitu. Ya, jadi perlu ada kolaborasi dengan rekan yang lain. Saya juga bisa diberdayakan nanti Bu Lili. Ya. Mungkin
gini Bu Lili, kalau ada masukan dari saya, ini sampean harus membedakan lah mana yang tugas inti, tugas pokok sebagai pendidik, dan mana yang merupakan tugas tambahan. Mungkin dari saya itu, sehingga Bu Lili tidak sampai bingung mana yang harus didahulukan. Terus yang kedua, kalau menurut saya, Bu Lili itu sudah dipercaya oleh teman-teman satu sekolah ini untuk mengambil tugas yaitu sebagai wakil kepala sekolah kesiswaan. Artinya mereka yakin dari dari Bu Lili sendiri itu mencerminkan ada merupakan sosok pemimpin di situ. Jadi di sini Bu Lili harus memanfaatkan itu dan mencari di dalam Bu Lili sendiri, diri Bu Lili sendiri, kapan atau bagaimana saya akan mengeluarkan yang dipercaya teman-teman tadi merupakan sosok pemimpin di dalam diri saya. Mungkin itu yang dari saya, Bu Lili. Monggo Bu Lili. Iya Pak Muji, makanya saya itu. Iya Pak Muji, makanya kan saya ngobrol sama Pak Muji, itu tujuannya memang arahnya ke sana Pak, biar sharing pengalaman, mungkin pengalaman Pak Muji lebih banyak gitu, dan mungkin bisa saya aplikasikan. Ya Pak Muji lebih tua soalnya. Bukan. Siap. Bukan Pak, bukan kesananya Pak, ya mungkin sudah berumur gitu ya. Iya Pak Muji, terima kasih gitu. Ya, terima kasih. Jadi semoga ya. Oke, ada solusi itu semua. Saya harapkan sampean bisa mengemban tugas ini dengan seoptimal mungkin. Terima kasih. Saya akan masuk kelas dulu, Bu Lili. Assalamualaikum. Iya Pak Muji, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Pak Muji dan obrolan kita ini tadi Pak Muji bisa bermanfaat untuk saya. Jadi saya bisa memanajemen waktu saya gitu. Bagaimana mengolah waktu menangani anak-anak, kegiatan sekolah, dudet tugas-tugas yang ada di sekolah, tidak tercampur aduk dengan kegiatan saya dan tanggung jawab saya di rumah gitu ya. Iya, terima kasih Pak Muji. Semoga obrolan kita hari ini juga bisa saya terapkan di rutinitas kegiatan saya. Terima kasih banyak. Dan semoga Pak Muji sehat selalu. Amin. Sekali lagi, siap. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu, bisa saya minta waktunya sebentar? Saya ingin mengobrol dengan Ibu, apa boleh Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Sangat boleh. Apa yang kira-kira ingin diceritakan oleh Bu Dina pada saya? Ya, mohon maaf sekali lagi ya Bu, mengganggu waktunya. Begini Bu, saya belakangan ini tuh merasa tidak nyaman dengan pernyataan seorang guru yang mengatakan dia itu merasa tidak adil dengan jadwal pelajaran yang sudah saya buat. Karena kebetulan beliau mengajar di jam terakhir. Seperti itu, Bu. Oh, berarti mungkin ya Bu Dina, berarti orangnya itu kurang berkenan gitu ya, karena yang nyusun jadwal adalah Bu Dina, maka orang itu protes gitu ya ke Bu Dina ya, kenapa saya ditaruh di jam terakhir gitu ya Bu Dina ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Kira-kira bisa saya bantu Bu, dan apa yang ingin Bu Dina capai dari obrolan kita pada siang hari ini? Begini Bu, saya sebenarnya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Karena saya sendiri gimana gitu ya Bu, mendengar pernyataan seperti itu setiap harinya kayak tidak enak gitu.
Setiap harinya. Oh, jadi terus-terusan ya guru yang bersangkutan mungkin ngomong ke Bu Dina, akhirnya Bu Dina tidak nyaman gitu ya. Mungkin ada lagi yang mau Bu Dina sampaikan atau mungkin ada yang lagi yang Bu Dina ingin sampaikan? Mungkin sekiranya saya juga bisa memperbaiki kesalahan saya dalam menyusun jadwal pelajaran agar para Bapak Ibu guru merasa nyaman dan lebih optimal dalam mengajar. Begitu, Bu. Oh, gitu ya Bu Dina ya. Gini Bu Dina, kalau seumpamanya Bu Dina bisa ceritakan kepada saya, kira-kira apa yang Bu Dina rasakan? Kenapa Bu Dina tidak nyaman itu mungkin Bu Dina bisa sharing kepada saya gitu. Ya, jadi begini ya Bu, saya tuh kadang bingung. Uh, Seorang guru itu mengatakan bahwa saya ini sudah berbuat tidak adil karena jadwal pelajaran yang telah saya buat itu membuat dia itu mungkin merasa tidak nyaman. Kemudian katanya nilai-nilai dari mapel ibu tadi atau bapak tadi itu nilainya anak-anak itu selalu jelek dan itu hanya ada selalu di jam terakhir. Begitu, Bu. Jadi saya itu apa ya Bu, tidak nyaman dengan pernyataan itu. Oh, jadi Bu Dina merasa guru yang bersangkutan itu merasa kalau di jam terakhir anak-anak itu tidak mengoptimalkan diri gitu ya Bu Dina ya. Jadi seperti mengerjakan tugas mungkin males karena di jam terakhir itu. Jadi berdampak nilai yang tidak maksimal gitu ya Bu Dina ya. Betul, Bu. Kira-kira Bu Dina, kalau seumpamanya Bu Dina sudah merasa adil ya, sudah merasa adil untuk seluruh guru yang ada di sana, kira-kira bentuk adilnya bagaimana, Bu Dina? Menurut saya ya Bu, jadi saya itu sudah membuat jadwal pelajaran sesuai dengan membagi rata-rata semua guru baik dari jam mengajarnya, terus mapel yang diajarkan. Jadi saya sebisa mungkin membagi para Bapak Ibu guru mengajar. Jadi semua itu dapat Bu di pengajar di awal jam, di pertengahan, dan di akhir jam pelajaran juga ada yang mengajar. Jadi tidak hanya guru tersebut Bu, semuanya dapat untuk jam mengajar seperti itu. Oh, Bu Dina sudah menetapkan gitu ya Bu, ada yang di jam ke-1, ke-2 sampai di jam terakhir gitu ya Bu, sudah rata gitu ya. Tapi masih ada Bapak Ibu guru yang mungkin tidak terima gitu karena beberapa jamnya ditaruh di jam terakhir gitu ya Bu Dina ya. Iya Bu, gitu. Ya. Nah selain itu tadi Bu Dina yang Bu Dina sampaikan, kira-kira apalagi yang Bu Dina rasakan karena tidak nyamannya ini di apanya Bu Dina? Kan tadi. Mungkin selain itu saya tidak nyamannya karena sering menyindir rasanya ya Bu, sering menyindir saya gitu. Jadi itu salah satu juga yang membuat saya tidak nyaman. Jadi kalau ketemu disindir gitu ya Bu? Ya mungkin menurut saya ya Bu tidak langsung kepada saya, tapi ngobrolnya di belakang saya, jadi disindir seperti itu. Kan nggak enak tuh Bu. Oh iya ya. Iya ya kayak muridnya jadi ya Bu ya, kayak sindir-sindiran di belakang kita gitu ya Bu Dina ya. Betul, Oke Bu. Bu Dina, Saya kan juga kira-kira bentuk kata sindirannya kira-kira bentuk kadang kata begini, sindirannya apa Bu? Bilangnya gini kadang Bu sama teman-teman guru yang lain. Anak-anak itu kalau di mata pelajaran saya nilainya selalu jelek katanya.
Dan itu pasti di jam terakhir. Rasanya nggak adil buat pelajaran saya katanya. Begitu, Bu. Oh, langsung ya berarti ya. Mungkin dengan guru yang lain tapi Budina dengar kalimat itu gitu ya. Berarti kan menujunya ke Budina itu. Betul, Bu. Iya, oke, dengan Budina mendengarkan kalimat itu, dengan kata itu, kira-kira membebani Budina atau bagaimana? Ya, saya terasa terbebani, Bu, karena apa? Dari perkataannya yang menyindir, yang merasa tidak adil. Saya kan, saya merasa saya sudah berbuat adil semaksimal mungkin. Saya bagi jadwal pelajaran, sehingga menurut saya kayaknya tidak ada pengaruh dari jam terakhir dengan nilai-nilai para murid-murid seperti itu, Bu. Oh, iya, 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 saya paham, saya menangkap apa yang Budina rasakan. Seperti itu ya rupanya ya guru-guru yang ada di sekolahnya Budina. Jadi Budina harus ya mungkin lebih sabar gitu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik Bu Dina, selama ini langkah-langkah apa yang Ibu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu Ibu tentang hal itu? Saya selalu Tadi mengecek kan katanya nggak ulang. adil. Iya, saya selalu mengecek ulang, Bu. Jadi saya selalu dicek jadwal pelajaran itu sudah pas enggak dengan Bapak Ibu guru. Saya teliti lagi, saya hitung lagi jumlah jam per minggunya masing-masing dari guru. Selain itu saya juga mengecek pembagian tugas jam mengajar Bapak Ibu guru. Jadi agar tidak terjadi bentrok gitu, Bu. Ya Bu ya, untuk membuat jadwal itu kan tidak mudah ya Bu Dina ya. Kita butuh berpikir bagaimana satu guru dengan guru yang lain tidak tabrakan dan lain sebagainya. Lalu dari yang Bu Dina lakukan, hasilnya bagaimana Bu? Kalau saya sudah lakukan itu tidak ada masalah, Bu. Jadi setiap guru juga, ya seperti saya katakan di awal tadi, Bu, semua guru itu sudah mendapat jam rata. Jadi ada yang mengajar di awal, di tengah, dan di akhir jam pelajaran. Semuanya sama. Sudah bagus apa yang dilakukan Bu Dina menurut saya. Setelah tahu hasilnya, kira-kira apa yang mau Ibu lakukan gitu. Ya, sudah melakukan yang terbaik ini untuk seluruh guru yang ada di sekolah. Apa yang bisa Bu Dina lakukan gitu setelah tahu hasilnya? Ya, Bu. Mungkin saya akan mengajak guru tersebut dan yang lainnya mungkin saya ajak berdiskusi bahwa apa yang saya lakukan dalam menyusun jadwal pelajaran itu sudah sesuai menerapkan atau melakukan tahapan-tahapan dalam penyusunan jadwal pelajaran itu. Gitu, Bu. Nah, menurut saya itu hal yang bagus Bu Dina untuk awal Bu Dina meredam ya, setidaknya meredam teman-teman yang mungkin kurang setuju dengan jadwal yang sudah Bu Dina berikan gitu ya Bu. Kira-kira kekuatan apa yang dimiliki Bu Dina sehingga Bu Dina merasa yakin gitu? Saya ini suka belajar, Bu. Jadi mungkin saya akan mengajak guru tersebut atau yang lainnya untuk berkolaborasi dengan saya dalam melakukan pembelajaran yang menarik bagi murid maupun itu walaupun itu di jam terakhir. Jadi sepertinya tidak ada pengaruh jam mengajar di jam terakhir dengan nilai-nilai anak-anak seperti itu, Bu. Ya Bu, betul sekali. Mungkin nanti Bu Dina juga bisa mengaplikasikan metode stop ya Bu. Mungkin guru tersebut kan belum paham mungkin metode apa yang bisa kita gunakan untuk di jam-jam terakhir dan rawan untuk anak-anak tidur gitu. Jadi nanti bisa Bu Dina selipkan di rapat, mungkin nanti bisa disampaikan bahwa
meskipun di jam terakhir juga bisa dioptimalkan kemampuannya anak-anak. Kira-kira rencana Bu Dina dalam mencapai tujuan tersebut kira-kira bagaimana Bu Dina? Oke Bu, menurut saya rencana saya yang pertama tadi ya Bu ya, saya akan menemui guru tersebut dan menyampaikan ke guru tersebut bahwa saya menyusun jadwal pelajaran itu sudah sesuai dengan tugas pembagian jam mengajar dan sudah cukup adil dalam membagi jam mengajar. Kemudian rencana saya yang kedua Bu, saya akan mengajak guru tersebut untuk berkolaborasi dalam pembelajaran yang menarik pada jam terakhir. Terus yang terakhir, yang ketiga, rencana saya akan memberikan tips dan trik seperti yang Ibu katakan tadi, agak dengan menggunakan teknik stop. Nah, jadi murid bisa tetap fokus dan siap menerima pelajaran walaupun itu di jam terakhir. Begitu, Bu. Sangat bagus Bu Dina, apa yang jadi rencana Bu Dina itu 3 poin itu bisa diterapkan mungkin dari satu per satu atau mungkin dipilih dulu yang paling urgent yang mana dan bisa nanti diaplikasikan ke dalam kelas guru yang bersangkutan ya Bu ya. Lalu komitmen seperti apa yang Bu Dina lakukan mungkin jadi mungkin agar rencananya monggo komitmennya Bu Dina. Mungkin saya besok pagi Bu, setelah mengobrol dari Ibu, mungkin saya pada saat sebelum jam pelajaran mulai, saya akan menemui guru tersebut. Kemudian saya akan berbagi praktik baik saya dari yang telah saya lakukan kepada guru tersebut. Seperti itu Bu. Wah, awal yang bagus ya Bu Dina ya. Jadi Bu Dina sudah mulai mempunyai gambaran, rencananya sudah detail gitu ya Bu ya. Jadi kalau Bu Dina mau melakukan itu kan harus ada mitra ya Bu ya. Kira-kira Bu Dina untuk menjalankan rencana itu butuh bantuan siapa saja Bu? Mungkin yang pasti kayaknya saya butuh bantuan Bapak Ibu guru lainnya Bu. Jadi biar tidak dua kali. Kira-kira butuh bantuan siapa saja Bu Dina untuk jalankan? Mungkin saya butuh bantuan semua Bapak Ibu guru. Seperti itu. Luar biasa itu dilakukan. Bantuan semua seperti itu. Nah, Bu Dina itu sangat luar biasa. Dan Bu Dina juga sudah mendetailkan kegiatannya, rencananya bagaimana, dan semoga apa yang jadi kendalanya Bu Dina. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya mendengarkan saya bercerita unek-unek saya selama ini yang saya tahan, begitu Bu. Sama-sama, saya juga senang sekali membantu Bu Dina untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bu Dina hadapi. Semoga Bu Dina tetap semangat dan guru-guru yang menjadi kendala untuk Bu Dina juga segera mungkin sadar ya Bu ya bahwa Bu Dina sudah melakukan yang terbaik gitu ya. Terima kasih banyak Bu Lili atas waktunya. Maaf mengganggu ya Bu Lili. Saya mengganjal di hati tuh Bu. Jadi aduh terbebani saya mengajar itu nggak enak gitu loh Bu. Pikiran gitu. Ya betul Bu, kalau memang ada permasalahan apalagi menyangkut dengan guru-guru yang lain itu biasanya kita kerja juga nggak akan maksimal gitu. Jadi Bu Dina tetap semangat saja, lakukan yang terbaik dari diri Bu Dina dan jangan lupa tetap senyum ya Bu, jangan pusing saja. Siap Bu, terima kasih banyak Bu Lili. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dina. Tadi katanya iya mencari saya Bu. Ada apa Bu ya? Waalaikumsalam, betul sekali. Ibu tadi mencari kamu kok nggak ada di kelas. Makanya ibu panggil. Dari mana, Nak? Iya Bu. Nganu ya Bu. Saya kalau pelajaran IPA, terus kemudian kimia dan biologi, saya nggak suka Bu. Sebenarnya saya nggak pulang Bu. Saya nggak pulang meninggalkan sekolah. Saya tetap di sekolah, tapi saya berada di kantin Bu. Kenapa ya kira-kira kok ada di kantin, nggak ada di dalam kelas? Kenapa? Yuk bisa diceritakan mungkin sama ibu. Gini Bu, saya itu melihat pelajaran biologi sama kimia itu kayak bukan pembelajaran yang pasti. Saya itu sukanya pembelajaran yang pasti Bu, seperti matematika atau di IPA sendiri ada fisika Bu. Tapi kalau waktunya dibagikan ilmu kimia sama biologi, saya jadi nggak semangat ya Bu. Saya ingin keluar aja. Mana ya Bu? Oke. Kalau kayak gini kan jelas, ibu jadi tahu alasan-alasannya. Memangnya suka berhitung, berarti suka pelajaran matematika? Iya Bu, saya senang sekali matematika. Karena pasti Bu, 1 tambah 1 pasti 2. 2 tambah 2 pasti 4 ya Bu. Tapi kalau kimia, saya suruh mencari rumus kimia, gini-gini. Waduh, kayak nggak ada di kehidupan sehari-hari Bu. Jadi saya nggak begitu suka. Oh, begitu. Padahal kalau rumus-rumus sudah berhitung juga loh. Pinter matematika ya pastinya pinter IPA. Ya, Iya, tapi kira-kira ibu kenapa mau ya Bu ya? tanya, kenapa ya? Kenapa itu ya? Kok nggak suka sama pelajaran IPA? Padahal suka berhitung. Ibu mau tanya, apa perlu bantuan? Apakah ibu bisa bantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi kamu? Iya Bu, monggo. Saya juga ingin ikut pelajarannya Ibu. Tapi kalau pas Ibu mengadakan eh, praktek di lab, saya selalu ikut kok Bu. Tapi kalau pas teori gitu, 1 kali pertemuan saya nggak suka ya Bu, saya tinggal keluar gitu aja. Sedangkan kalau di lab, saya pasti ikut. Tapi sebentar habis itu juga keluar lagi Bu. Iya. Kalau waktunya praktek berhitung ada, giliran menghafal hilang ada di kantin ya. Selain itu apa Iya, lagi? Selain itu apa lagi? Yuk. iya. Jadi kalau menghafal itu kayak gimana? Apalagi rumus kimia Bu, aduh pusing saya Bu. Gimana ya Bu ya supaya saya suka gitu Bu. Mohon maaf Iya, kemarin-kemarin nggak masuk di jamnya jenengan Bu. ya, tidak apa-apa. Kira-kira nih, Ibu mau tanya, eh, kalau Ibu kasih angka 1 sampai 10, eh, kan kondisinya Muji sekarang bagaimana? Ya di angka 4 paling Bu. Aduh, 4. Iya, nggak sampai 5, 4 Bu. Oh, berarti pelajaran disukai hanya matematika dong, nggak yang lain? Enggak ya Bu. Kalau matematika saya selalu duduk di depan loh Bu. Saya suka. Fisika juga suka. Seneng saya. Kalau kimia biologi males ya Bu. Gimana ya? Oke, nggak apa-apa ya. Mau suka, mau enggak, kalau bisa tetap ikut pelajaran, tetap di dalam kelas, jangan di kantin ya. Terus Ibu mau tanya,
Sudah bisa nggak kamu menceritakan bagaimana kondisi kamu belajar? Kira-kira nih, apa kekuatan yang kamu punya yang bisa membantu kamu untuk mencapai permasalahan yang tadi? Sebenarnya kalau nanti pas kimia, terus kemudian ada menghitungnya, saya suka Bu. Kemudian biologi ada prakteknya, saya juga suka. Tapi kalau pas teori murni, menghafal, kenapa Bu ya saya kok nggak suka gitu loh Bu. Jadi keinginan Ya, saya itu ya banyak ilmu pastinya ya Bu. apa karena gurunya ya? Gurunya kamu nggak suka sama gurunya, jadi pelajarannya nggak suka. Enggak Bu, Gimana? enggak gitu kok, enggak. Saya suka sama jenengan, Oh, suka. Enggak iya. Bu. Kalau suka itu tetap di kelas, jangan di kantin ya, Miki. Jangan diulang. Nah, terus Ibu mau tanya lagi nih. Kamu kan tadi sudah mendeskripsikan bagaimana kamu kalau belajar, sukanya mata pelajaran apa, di Ya, mata pelajaran itu ada apa saja, ya kan? Nah, selama ini apa kira-kira hambatan yang kamu alami selama belajar atau selama mengatasi masalahmu? Apa kira-kira hambatannya? enggak tahu kalau hambatannya itu kayaknya sulit menghafal, sulit belajar untuk menghafal itu ya Bu. Kayak gimana gitu, kayak gak suka gitu. Kalau pelajaran menghafal, saya mau ngamuk-ngamuk aja ya Bu. Gimana Bu? Aduh. Mungkin nanti bisa bersama Ibu kita pakai teknik stop supaya di dalam kelas nanti pada saat pelajaran menghafal em, kamu jangan marah-marah, jadi lebih tenang, lebih konsentrasi, bisa mengikuti pelajaran walaupun itu yang tadinya bukan berhitung, tapi kamu bisa mendengarkan, menyimak, membaca dan lainnya. Ya, eh, Ibu mau tanya lagi kira-kira, eh, menurut Muji sendiri, kondisi yang menggambarkan kamu sekarang ada nggak solusi yang bisa kamu dapatkan? Kalau saya itu sebenarnya pengennya duduk sama si Lili itu Bu. Lili itu kan pinter Bu. Jadi kalau pelajarannya sampean waktu biologi, saya kadang nyontek sama Lili Bu. Terus pelajaran kimia, pinter Bu rumus-rumus kimia. Tapi Lili nggak mau duduk sama saya Bu. Sehingga Hmm, saya ya keluar aja Bu. ya. Oh, kalau itu berarti solusi dari kamu ingin duduk sama Lili, ya. Sedangkan Lili nggak mau, gitu. Iya katanya bukan muhrimnya Bu. Bukan Padahal kan kita masih murid. SMP ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Kita berteman ya. Eh, Memang masa-masa SMP itu masa-masa puber. Jadi berteman siapa aja. Yang penting membawa hal positif ya, Muji. Jadi nanti eh, kita nanti Ibu bicara sama Lili, bagaimana tanggapan Lili ya. Kalau kamu mau belajar bareng bersama Lili. Jadi nanti belajarnya tidak hanya di di praktek mungkin pada saat pelajaran biologi ya pelajaran kimia jadi bisa bareng Lili. Kalau selain Lili ada lagi nggak kira-kira yang mau Oh duduk? ada Bu, Eko Bu. Eko itu Oh, juga pinter. oh, Tapi pelit ya Bu, Eko itu Bu. Pelit. ya nanti nanti Ya, kita nanti Ibu bilangin juga sama Eko yang nggak pelit-pelit ya. Katanya itu kalau pelit kuburannya sempit katanya begitu. Tapi enggak ya. Bu Dina, mau tanya Bu Dina. Iya, ya gimana? Gimana, Nak? Kan kemarin saya sudah sering nggak ikut pelajarannya Bu Dina. Itu gimana? Saya harus mengulang atau gimana Bu? Nggak apa-apa Betul. tah. Ya, bukan nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apanya nggak masalah. Yang penting nanti ada tugas,
ada pengayaan dari Ibu, apa materi yang sudah kamu tinggalkan kemarin-kemarin bisa kamu pelajari di rumah atau nanti bareng sama Lili ya. Nanti Iya, Ibu Bu. sampaikan ke Lili. Nanti bisa belajar bareng. Gitu ya. Itu Muji. Iya. Iya ya, Bu. Ah, Iya. ya, Siap. ya, oke. Jadi Muji sudah dapat solusi dari masalahnya. Iya, Bu. Iya. Oke, kira-kira menurut Muji kapan itu rencananya mau dilakukan? Ya pokoknya kalau Lili mau sama Eko saya mau, Bu. Tapi kalau nggak dicontoni saya bolos lagi, Bu, di kantin, Bu. Ya, bolos lagi di kantin. Masa nggak dicontohin? Bolos, nggak boleh gitu. Muji harus bersikap terbuka, berpikiran terbuka. Artinya, kenapa Ekonya tidak mau berbagi? Kenapa yang teman satunya mau berbagi? Jadi, Muji harus berpikiran terbuka. Terus selain itu tidak boleh tidak suka dengan pelajaran ini, tidak suka dengan pelajaran itu, nggak boleh. Semua pelajaran itu bagus, baik itu materi, berhitung, itu semua bagus ya. Ada manfaat, ada yang bermanfaat bagi Muji, bagi temannya, bagi lingkungan sekitar tempat tinggalnya Muji. Jadi nanti bisa dipraktekkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan oleh Muji. Itu ya Muji ya. Bu, boleh tanya, Bu. Boleh, silakan. Kalau manfaatnya biologi itu di pelajaran itu kan biologi, Bu, ya. Kalau di kehidupan sehari-hari manfaatnya apa ya, Bu, ya? Biar saya tambah semangat gitu loh, Bu. Oke, bisa jadi mungkin pelajaran biologi seperti perkembangbiakan tanaman, tumbuhan. Oh, Jadi bukan di rumah, manusia, Bu. kenapa? Perkembangbiakan manusia belum ya? Oh, belum. Itu nanti di kelas 9. Muji kan masih Oh, kelas 7 ya. Nah, iya, ya, iya, kan Bu. masih di kelas 7. Jadi nanti ada pelajaran seperti contoh perkembangbiakan tumbuhan. Jadi Oh, tumbuhan yang iya. ada di halaman di sekelilingnya rumahnya Muji bisa dicangkok, disetek. Kira-kira tanaman apa yang bisa Oh, dicangkok, iya, yang Bu. Saya bisa seneng, di... Bu. Seneng Oh pelajaran iya, biologi. Besok ya saya kan? masuk, Bu. Tapi duduknya sama Itu Lili ya, dong. Bu, ya. Boleh. Ya, nanti Ibu sampaikan ke Lili, Ibu ajak bicara juga. Seperti saat ini, nanti Lili juga Ibu ajak bicara. Bagaimana pendapatnya Muji, solusi dari Muji, masalahnya Muji, nanti Ibu sampaikan ke Lili. Biar Lili mau berteman ya, berkelompok. Iya, Jadi Bu. Muji harus ikut ke kelas ya. Ya, ya, Jangan bolos Bu. ke kantin loh ya. Enggak, Bu, enggak, Bu. Besok saya mau masuk kok, Bu, jamin jenengan. Oke. Mungkin gitu aja ya Muji. Oke, Bu, Jadi siap. iya, jadi Makasih, Bu. sama-sama nak. Jadi nanti pelajaran IPA harus masuk, Ibu tunggu ya. Nanti Oke, kita belajar siap. bersama. Gitu Siap, Bu, aja ya. makasih. Kamu bisa Oke. kembali ke kelas. Oke, Bu, Bisa kembali ke makasih. kelas ya. Oke. Makasih Oke. nak. Oke. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.